Sebenarnya pupuk itu intinya gini Pak, kalau untuk masa-masa berbunga Ya. nah itu kita pakai pupuk yang kalsium. Jadi kita kasih kalsium supaya bunganya tidak rontok. Ya. Setelah menjadi buah, habis penyerbukan, masa penyerbukan mekar, sudah menjadi buah. Lah itu kita pupuknya yang tinggi kalium Pak, bukan kalsium lagi, tinggi kalium. Supaya tujuannya apa? Supaya buahnya cepat besar. Dalam pengisian buah itu nutrisinya tercukupi, buahnya bisa besar. Nah terus kalau menjelang matang bisa kita kasih KCL Pak. Tujuannya nanti supaya warnanya bisa menarik dan rasanya bisa manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan channel Kusmin Official. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Tentunya selalu saya doakan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang halalan thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kembali di pagi hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat kegiatan apa yang ada di kebun duriannya Mas Agus Widodo yang saat ini sedang berbuah lebat. Oh ya teman-teman, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like maupun komen. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, tolong di subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Begitu teman-teman. Wah, ternyata lagi potong rumput ini Bang Radi ini ya. Padahal ini kebunnya sudah berbuah besar-besar gini, kok masih dipotong rumputnya ini. Kira-kira tujuannya untuk apa sebenarnya? Biasanya berapa hari sekali ini Bang dipotong rumputnya? Biasanya kalau pas pupuk. Oh gitu. Kalau pupuknya interval waktu berapa? Kalau pupuk pembuahan itu 1 kali pas buah sudah agak besar untuk pengisian buah. Nanti matang kira-kira 40 hari setelah matang lah. Kemarin kan ada yang tanya Pak, itu dilihat kok bawahnya banyak rumput, apa memang dibiarin? Sebenarnya rumput ini selalu kita bersihkan Pak, karena apa di bawah pohon itu selalu disiram, jadi rumputnya kelihatan subur-subur. Tapi bagusnya memang rumput itu harus dibersihkan supaya saat kita berikan pupuk atau nutrisi, nah itu bisa terfokus oleh tanaman durian kita Pak. Jadi kalau rumputnya banyak kayak gini,
Nah, nanti kan udah menghadapi pemupukan Pak, pemupukan akhir. Jadi menjelang matang nanti kita kasih pupuk lagi KCL Pak. Kalau sudah buah segenggam gini biasanya kita kasih subur kali atau NPK grower. Lah biasanya dulu kita biarkan Pak. Lah kemarin kita uji coba. Menjelang matang kita kasih pupuk KCL, tujuannya supaya buahnya nanti manis dan warnanya bisa menarik. Lah saat kita berikan pupuk itu kita babat dulu Pak. Nah, jadi kalau pemberian pupuk itu nanti rumputnya tidak kita babat dulu, pada akhirnya kita bukan pupuk durian tapi pupuk rumput Pak. Nanti rumputnya ya Pak. Jadi berapa kali pemupukan Pak itu selama berbuah tuh sampai siap untuk dipanen? Kita selama buah, perawatan buah itu kita melakukan pemupukan itu saat buah segenggam. Itu pengisian Pak, tujuannya supaya bisa buahnya cepat besar ya. Itu dengan pupuk kita pakai subur kali. Kalau nggak ada subur kali kita pakai NPK grower. Ya KNO3 juga bisa. Sebenarnya pupuk itu intinya gini Pak. Kalau untuk masa-masa berbunga, nah itu kita pakai pupuk yang kalsium. Jadi kita kasih kalsium supaya bunganya tidak rontok. Setelah menjadi buah, habis penyerbukan, masa penyerbukan mekar, sudah menjadi buah. Lah itu kita pupuknya yang tinggi kalium Pak, bukan kalsium lagi, tinggi kalium. Supaya tujuannya apa? Supaya buahnya cepat besar. Dalam pengisian buah itu nutrisinya tercukupi, buahnya bisa besar. Lah terus kalau menjelang matang bisa kita kasih KCL Pak, tujuannya nanti supaya warnanya bisa menarik dan rasanya bisa manis gitu. Jadi selama buah ya intinya 2 kali Pak, bukan saat buah segenggam dan buah menjelang matang. Dan untuk penyemprotan sendiri itu kita lakukan 10 hari sekali supaya duriannya tidak boleren atau dimakan ulat. Nah, karena apa, kalau kita semprot nanti diambil lalat bunga atau serangga. Lah nanti dia ninggalin telur di situ, akhirnya menjadi ulat di dalam ulat di dalam buah, akhirnya buahnya busuk gitu Pak. Nah, saya perhatikan tadi yang bersihkan rumputnya tuh yang duri hitam dulu ya. Memang gitu. Yang duri hitam itu masa panennya lebih cepat Pak. Jadi bunganya bersamaan, dia masa panennya lebih cepat. Jadi kita harus lihat dulu buahnya tadi sudah mulai bagus-bagus normal. Lalu kita berikan pupuk untuk menjelang matang itu tadi. Nanti kalau biasanya kalau duri hitam sama bawor itu selisihnya hampir 1 bulanan Pak. Duri hitamnya nanti sudah mau habis, bawornya baru mulai matang. Walaupun masa berbunganya sama, karena apa? Karena buah duri hitam sama musangking itu ukurannya lebih kecil Pak. Otomatis lebih cepat matang. Buah besar seperti bawor, montong itu matangnya biasanya cenderung lebih lama, antara 5 sampai 6 bulan gitu. Kalau bawor ya kalau duri hitam sama musangking ya sekitar 150 hari. Jadi kalau babat gitu kan nggak boleh deket sama batang Pak, takutnya nanti kesabet ya, sama ya itu bukan manual ya. Itu pesonya nggak pakai peso ya? Nggak Pak, itu pakai nilon Pak. Pakai tali nilon, karena kalau peso bahaya Pak. Kok mampu ya? Mampu Pak, kalau rumput gini, rumput odot aja mampu Pak, itu peso itu pakai nilon itu. Dan lebih aman Pak. Ya kalau peso tajam, peso besi itu lepas misalkan iya. Ini kan ini berapa bulan lagi? Ini 1 bulan, 1 bulanan lebih sedikit Pak. Ya pokoknya antara akhir Desember atau awal Januari kayaknya udah matang Pak. Nah jadi ini Pak, kita potong lagi kayak gini. Juga bisa jadi pupuk organik ya? Iya, pupuk organik. Jadi nggak perlu dibuang ya? Nggak perlu Pak, kalau bekas babatan. Tapi kalau ini tidak dibabat Pak, itu selain itu tadi menyerap nutrisi yang kita berikan, juga menghalangi masuknya sinar matahari atau pencahayaan, juga berpengaruh pada tanaman durian kita, pada buah durian kita. Apalagi nanti musim hujan Pak, itu kalau tingkat kelembabannya tinggi, nanti duriannya bisa, kadang ada yang ngomong durian itu
hambar. Rasanya kurang enak. Itu selain kurang nutrisi juga memang karena faktor cuaca. Nah, kita mengatasi hal tersebut, ya itu kita harus bersihkan rumputnya, terus ini kita kasih parit buangan lah. Ini kan rata-rata posisi tanamannya terlihat lebih tinggi daripada tinggi, ya. Nah, ini loh Pak. Jadi kalau hujan nggak bakal menggenang ya? Nggak bakal tergenang Pak. Nah, nanti kalau hujannya deras, sudah hujan tinggi, nah ini airnya mengalir. Iya. Jadi atas sana kan ada masing-masing tanaman tuh ada buangan air. Jadi tanaman durian itu tidak boleh kekurangan air dan tidak boleh kelebihan air. Jadi saat kemarau itu harus cukup air, saat penghujan jangan kelebihan air. Jadi airnya itu cuma lewat gitu aja. Iya, ya? kalau penghujan. Tapi kalau kemarau kelebihan air malah boleh Pak. Kalau kemarau punya kemarau kayak kemarin panas banget itu dilop siram tiap hari malah lebih bagus. Gitu ini ya. Karena sinarnya cukup, Ya. nah, terus airnya Cukup. Wah, Wah, pas itu. cepet Pak, kayak dipompa pertumbuhannya nanti. Terus gitu. Ngomong-ngomong tamunya tadi dari mana? Oh, tamunya dari Pati aja Pak. Udah pulang ya? Enggak, malah lagi main apa itu tenis Pak. Oh, Ya, nanti kesini lagi ya. oke. Saya perhatikan tuh Mas Agus terlalu ada tamu terus tiap hari. Ya, tiap hari ada tamu terus, tapi ya Luar biasa. pokoknya seneng lah Pak. Dari Subang juga datang kemarin. Ya, dari Subang, dari Kalimantan. Ya, namanya orang seneng itu Pak, orang hobi ya, orang hobi bertanam. Itu ya ketemu ya nyambung Pak, gitu loh, seneng aja. Ya sama-sama petani gitu. Ya kemarin ada telepon lagi dari, Pak, dari Jakarta. Mungkin beberapa hari nanti mau ke sini. Dan kebunnya itu 20 hektar kalau nggak salah. Itu durian semua dan pengen ngobrol ketemu sama saya. Ya itu Pak, pentingnya kita bermedia sosial ya, kalau kita gunakan dengan baik ya baik, tapi media sosial itu kalau digunakan untuk hal yang buruk juga cepet banget Pak. Apalagi menjelang politik. Nah, politik ini kita harus berhati-hati ya. Kalau kita hubungan petani gitu ya Aman. Di samping itu Pak, tambah teman tambah rezeki bener. Oh iya betul. Nah, Ya. Tambah teman tambah rezeki. Ya temennya saya di mana-mana banyak lewat bertani ini Pak. Jadi saya menemukan itu. Saya dulu sebelum bertani Pak, itu berdagang itu pikirannya kenceng, asam lambung naik, yes pokoknya kesehatan terganggu. Bentar lihat tanaman hijau-hijau, ternyata bener Pak. Makin tambah usia, itu kita kalau orang kampung ya terutama Pak, itu biasanya kembali ke alam. Kalau lihat tanaman hijau-hijau gini, ternyata memang benar itu asli. Pikirannya jadi fresh, penyakit juga asam lambung turun lagi gitu loh Pak. Ya mau bener Pak, ini saya mengalami itu. Kalau kita bertani gitu, obat juga Pak. Iya. Kalau asam lambung itu memang kalau orang masih kena asam lambung, ini saya sendiri, saya mengakui sendiri. Itu pikirannya belum bisa semeleh kalau orang. Pikirannya gitu ya. masih kenceng, masih mengharap yang terlalu besar melebihi kemampuan kita. Itu asli. Oh, iya Pak. Jadi walaupun profesinya apa aja, kalau kena asam lambung, loh, banyak pikiran berarti ya. Berarti beban pikirannya berlebih. Itu pasti. Itu saya akuin Pak. Dulu waktu saya dagang juga gitu. Langganan dimasukin orang. Oh ini harus kita genjot ini biar nanti itu mikir. Nah, itu pikirannya terlalu ya. Begitu saya ini walaupun hasilnya nggak seberapa Pak. Itu mendidik kita untuk bersabar, untuk menghargai uang. Itu akhirnya ya itu. Alhamdulillah Pak, asam lambungnya yang selama saya bertani berapa udah 4-5 tahun lah Pak, nggak kuat. Dulu setiap bulan itu langganan Pak. Pil itu udah tapi sekarang tenang Pak. Iya, Ya, ada kedamaian di sini ya. Ya teman-teman yang sudah usianya lebih dari 40 tahun. Nah, ya, malah 60 dapat ke atas. rezeki tani, ya, nanti pikirannya fresh. Apalagi yang udah sakit-sakitan. Akan fresh lagi Pak. Iya, fresh lagi. Wah, dapat ilmu lagi nih Mas Agus. Wah, terima kasih loh ya ini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Iya Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya para pecinta tanaman durian ya. Mudah-mudahan ilmunya nanti bermanfaat. Ya kita sebenarnya tidak
tidaklah master Pak. Intinya durian itu yang penting dirawat dengan benar. Nah, itu hasilnya itu nanti akan bagus. Kalau tidak dirawat ya tidak akan bagus gitu Pak. Intinya ya kita sama-sama belajar, bukan kita itu terus pinter, itu bukan. Sebenarnya kalau petani durian itu kalau sudah merasa pinter ya tinggal tunggu masa kegagalannya. Tapi kalau kita mau belajar terus-menerus maka kualitasnya akan makin bertambah, buahnya akan nanti akan makin bertambah Pak. Ya gitu aja, salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin, amin, amin.